Ternyata kebanyakan Malaysia makan beras Indonesia. Masih syukur Indonesia mau bantu ekspor beras. Tuh, Malaysia. Gue ngomong bener kan? Malaysia. Ya, lu juga ngimpor beras lu dari Indonesia. Lihat, inilah gara-gara pencitraan pemerintah. Kita kan sering dengar Pak Prabowo, stok beras kita melimpah segala macam, tapi cuma untuk dokumentasi, tidak disalurkan. Berita yang paling tergempa ya, Indonesia mengundang beras untuk melawan Malaysia. Gak sesuai omongannya Pak Prabowo ini. Katanya padi di harga 65 standarnya. Ini di Lampung Selatan harga padi anjlok, harga 63, padi A1. Gimana Pak Prabowo? Sekarang ini baru naik saja sedikit ribut. Jepang sudah 100.000 per kilo, Bu Ketua. Kenapa naik harga drastis? Kan Anda mengatakan stok cukup di pasaran. Presiden mengatakan stok cukup di pasaran. Tapi kok naik gitu loh? Apa penyebabnya? Kalau harga beras naik, ribut. Dunia serasa mau kiamat. Harga beras Indonesia paling mahal di Asia Tenggara. Omongan ini datang dari World Bank tahun lalu yang menyebut beras Indonesia lebih mahal 20% dibanding negara-negara ASEAN lain. Malaysia dikabarkan berminat impor beras 200.000 tan dari Indonesia. Ini statement dari mana? Bahwasanya dekat Indonesia pun harga beras yang mahal, para sahabat. Warga yang menjerit bahwasanya harga yang sangat melejit. Ini swasembada pangan ini hanya pencitraan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi para sahabat dan teman-teman dengan Mas Farhan. Gimana kabar-kabarnya? Semoga kalian semuanya sehat-sehat saja. Yang baru bergabung di videonya Mas Farhan, terima kasih banyak-banyak yang sudah setia menonton di channel ini. Saya doakan semoga kalian semua dimurahkan rezekinya, dipanjangkan umurnya, dijauhkan dari malak bahaya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Oke para sahabat dan teman-teman, di video kali ini Mas Farhan akan reaction beberapa video yang sudah di-tag di TikTok Mas Farhan tentang netizen Indonesia. Kenapa percaya sangat bahwasannya Malaysia mengemis minta beras ke Indonesia, para sahabat. Ini Indonesia ini, netizen Konoha ini gampang dicuci otaknya, para sahabat. Padahal secara realita, para sahabat, dekat Indonesia petani masih banyak yang mengeluh, yang diambil dengan harga yang sangat rendah, sedangkan di pasaran harga sangat mahal. Dan ini kan tidak masuk akal. Katanya pemerintah di dalam datanya swasembada pangan, stok yang ada dekat Indonesia beras sudah melebihi kapasitas macam itu, melebihi yang mereka tampung macam itu, para sahabat. Tetapi kenapa warga kok masih ada yang mengeluh, bahkan mengatakan harga yang sangat mahal? Betul, kalau ingin menjaga pasaran dekat petani, ingin menjaga kualitas pasaran petani agar tidak rugi, ini harga tetap distabilkan di pasaran. Tetapi petani malah juga mengeluh, bukan setakat warga di pasaran yang mengeluh, petani yang harga jual gabahnya, para sahabat, katanya sangat rendah. Kalau dijual ke Bulog katanya ribet banget. Bahkan ada seorang petani, para sahabat, di sini yang unjuk rasa, menyampaikan aspirasi macam itu, bahwasanya ketidakpuasan menjadi petani yang ada dekat di Indonesia. Bahkan dinobatkan di Asia, bahkan di dunia, beras di Indonesia penjualan di pasaran termahal macam itu, para sahabat. Dan para sahabat penasaran kan seperti apa videonya yang selalu mengejek-ejek Malaysia yang mengemis ke Indonesia, para sahabat. Kita simak videonya, apa-apa benda boleh komen dekat bawah. Tetapi jangan lupa bantu sokong channel ini dengan like, comment, share, dan subscribe-nya. Kita tonton sama-sama. Let's go. Tuh, Malaysia. Gue ngomong bener kan? Malaysia dikabarkan bulan Desember lu gua beras 200.000 ngomong sama kalian. Tan dari Indonesia. Malaysia. Ini lu juga ngimpor beras lu dari Indonesia. Itu lu bilang, bener kan gua ngomong sama lu kagak percaya, lu nyerang gua Desember 2025 yang gua pulang dari Malaysia cuma gara-gara gedung TRX exchange 10 berapa tuh kemarin yang gua ribut sama lu orang Malaysia, lu kagak terima, terus gua bahas mengenai TRX diklaim juga import beras lu dari ini Indonesia, orangnya. lu kagak percaya, bener kan? Tapi gue lagi nggak mau ribut sama lu Malaysia, gue lagi damai-damai sama lu. Kenapa dia? Soalnya lu banyak orang Malaysia datang ke Indonesia buat wisata lah ya, kuliner ini itu. Kalian suka datang lah ke sini, rame-rame. Ya gue lagi nggak mau ribut sama lu karena kalian tuh banyak berwisata ke Indonesia gitu ya. Gak apa-apa. Tapi gue mau ngomong bener Malaysia, gue mau ngomong nggak ngadi-ngadi, bener.
Lu kagak percaya pemerintah lu tuh datang ke Indonesia minta beras. Bukannya pertemuan Swear, ini yang nih tuh kemarin lihat. itu. Nggak percaya kasih lu. Malah Bener kan? diedit April nih perasaan. terrealisasi kan. Yaudah ya. Dah, thank you. Berita yang paling tergempar ya, Indonesia mengundang beras untuk melawan Malaysia. Okey, jadi semasa dulu Malaysia nak hantar beras ke Aceh, dia tak mau. Dia juga berita Malaysia membeli beras dari Malaysia. Betul ke? Nanti saya tunjuk. Dan akhir sekali dia beli pula beras USA. Apa dia beli beras USA? Kita tengok sini. Kita tak perlukan beras Indonesia. Kita tengok di sini. Alamak, pergi Indonesia. Aku melawak je. Kenyalang Sarawak lah, di Borneo. Bukan di Kalimantan. Korang tak percaya. Ini Jepun, ni Siam, member baik kami, India punya. Dan ini semua guys, ini Malaysia. This is all Malaysian beras. Malaysia number 1. Tengok hari tu kita orang gaduh dengan netizen Korea dan sebab tu kita ada beras. Alah Korea, no Korea, kita orang tak nak beras daripada Indonesia, especially kalau beras USA. Jelek. Kita orang memberi harapan pada Indonesia. Ini adalah Indomie, tapi hanya nak Maggi Malaysia. Yang ni untuk orang Indo yang kerja di sini. Indomie. Adalah benda yang kita orang nak pada korang, tapi itu lain. No beras. Kak, kenapa rakyat Indo percaya dengan isu impor beras dari Indo? Ini menurut aku pribadi ya, mungkin ini disebabkan karena pada tanggal 22 April 2025, Menteri Pertanian Indonesia mengadakan pertemuan dengan Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Malaysia. Pertemuan itu dilaksanakan di Kementerian Pertanian Republik Indonesia di Jakarta. Dalam pertemuan itu, Malaysia menyampaikan keinginan untuk mengimpor beras dari Indonesia. Sementara Indonesia menanggapi dengan hati-hati sebab ingin fokus untuk stok domestik. Nah, lepas pertemuan itu, muncullah tuh berita-berita yang mengatakan bahwa Malaysia mengemis beras ke Indonesia. Malaysia impor beras dari Indonesia. Indonesia mengekspor beras ke Malaysia. Ya, itu sebenarnya kan pertemuan biasa antara dua perdagangan dua negara. Kalaupun Indonesia mengatakan bahwa tidak ingin mengekspor beras ke Malaysia sebab ingin mencukupi stok beras untuk dalam negeri sendiri, yaitu benda yang wajar, hal yang biasa. Di sini rakyat-rakyat Indonesia mulalah tu dengan tidak melihat latar belakang, dengan tidak melihat kebenaran, dengan tidak melihat apa yang sebenarnya terjadi, membuat berita-berita yang tidak betul. Jenis-jenis orang yang tidak percaya itu, yang pertama, orang Indonesia yang tak pernah datang ke Malaysia. Yang kedua, ya memang orang Indonesia yang benci Malaysia. Yang ketiga, orang yang sengaja untuk mengadu domba antara Indonesia dengan Malaysia. Tapi pertanyaannya, kenapa kok beras di Indonesia tambah mahal? Harusnya kan ketika supply meningkat, harga beras turun. Tapi kok beras makin mahal? Ini ada pertanyaan. Tadinya gue juga sebel banget nih sama si Amran. Apa artinya suasembada pangan? Apakah hoax ini? Ternyata setelah gua gali lagi, memang itu bukan tugasnya Amran. Karena Menteri Pertanian kerjanya apa? Ngurusin hulu. Gimana pertanian kita tumbuh, irigasi, pupuk, produksi, itu hulu. Kalau masalah harga beras itu sebenarnya masalah di hilir, guys. Masalah distribusi, masalah logistik, masalah retail, masalah pergudangan, masalah bisnis, masalah Kementerian Perdagangan. Iya dong, di situ gue baru oh iya juga sih, itu bukan urusannya Menteri Pertanian, dia harusnya kerjain hulu. Tapi kayaknya dia juga harus terlibat sih, karena ujung-ujungnya kalau makin parah, makin mahal, makin susah dapat beras, pasti orang malah nyalahin juga presiden kita, Menteri Pertanian kita. Apa gunanya swasembada pangan? Dari sini lu udah bisa lihat ya, berarti ada masalah nih di bidang distribusi, di bidang logistik. Dan yang paling penting, jangan-jangan ada mafianya. Karena kemarin gue habis pergi dari toko-toko cari beras, mahal. Begitu gue beli beras premium, isinya oplosan, campuran, ada yang warna kuning, ada yang warna putih, sebel banget gue. Lu pernah nggak ketemu? Gue yakin lu dalam 1 bulan ke belakang pasti lu menemui situasi yang sama dengan yang gue temui. Di situ gue udah bisa lihat, ini ada mafia beras, guys. Mafia beras bermain. Dan ini duitnya bukan duit 100 miliar, 200 miliar, enggak. Ini bisnisnya triliunan, guys. Triliunan. Ya lu bayangin aja ya, kalau yang dioplos itu 1 juta ton, itu kan 1 juta kilogram. Kalau dia mainkan itu dapat untung 2.000 rupiah aja per kilogram.
Berarti dia dapat duit 2 triliun guys. Ngeri nggak? Dari 1 juta ton beras itu baru 1 juta ton. Makanya gue setuju banget ya, perlu direformasi yang namanya Bulog, yang namanya Badan Pangan Nasional dan segala macam. Memang ini bukan urusan Kementerian Pertanian, tapi ujung-ujungnya ya dia harus turun. Makanya gue setuju tuh kalau dia dilantik jadi Bapanas ya, ketua apa kepalanya Bapanas gitu. Gue setuju. Memang mau nggak mau harus turun lah. Kalau nggak ya orang bakal nyalahin. Gak sesuai omongannya Pak Prabowo ini. Katanya padi di harga 65 standarnya. Ini di Lampung Selatan harga padi anjlok, harga 63, padi A1. Gimana Pak Prabowo? Yang kedua untuk Bulog. Bapak tadi menyampaikan bahwa gabah di petani 7.000. Bapak bohong. Bapak tahu yang viral di media sosial. Bapak punya TikTok tidak? Punya Facebook tidak? Rakyat kita menjerit Pak. Mereka bilang bahwa harga mahal beras di toko-toko, di pasar-pasar. Tapi gabah kami dibeli paling mahal Rp5.000. Apa gunanya Bulog Pak? Lalu kami di DPR ini Pak, tidak ada yang bisa kami lakukan untuk rakyat. Oke Bapak 3 bulan di tempat ini. Sekarang kami tanya, kapan gabah tadi bisa benar-benar Bapak beli minimal sesuai dengan apa yang Bapak katakan Pak? Itu saja Pak yang ingin kami tanyakan Pak. Kita sebagai manusia yang ditanya ada integritas kita Pak. Kalau Bapak yang Bapak katakan bohong, yang Bapak katakan tidak sesuai dengan apa yang disampaikan dengan di kenyataan, maka akan dicatat oleh sejarah apa yang kita lakukan hari ini. Terima kasih. Agrines membeli gabah petani dengan harga 2.500. Kami petani Kabupaten Oku Timur, Kecamatan Martapura, murah sangat 2.500 Indonesia. Pak Prabowo, Presidenku bantu kami Pak. Tak sampai hadirnya Agrinas Pangan 1 ringgit ya, sekitar 50 sen duit Malaysia. Kami merasa ditindas dan diputuskan perjanjian secara sepihak. Gabah kami dibeli dengan harga 2.500 dan kami yang menanam tidak boleh membawa gabah pulang untuk makan. Suruh makan batu. Kami suruh makan apa Pak? Kami makan apa Pak? Bantu kami Pak. Pak Prabowo, Presidenku, petani, kami butuh sejahtera. Harga beras Indonesia paling mahal di Asia Tenggara. Omongan ini datang dari World Bank tahun lalu yang menyebut beras Indonesia lebih mahal 20% dibanding negara-negara ASEAN lainnya. Kalau menurut kalian harga beras itu udah mahal, laporan Indonesia Economic Prospect yang dikeluarin sama World Bank 3 tahun lalu malah bilang harga beras Indonesia masih lebih tinggi 28% dari Filipina dan 2 kali lipat lebih mahal dari Vietnam, Kamboja, Myanmar, dan Thailand. Nggak cuma itu aja, kenaikan beras Indonesia juga paling tinggi dibanding negara-negara tetangga. Dalam waktu 1 dekade saja, beras Indonesia naik hampir 2 kali lipat. Gimana dengan harga sekarang? Awal tahun 2024, sekilo harga beras di Singapura adalah Rp12.324 per kilogram. Malaysia sebesar 6-9.984 per kilogram. Kalau Indonesia sendiri harganya malah 14 ribuan. Harga mahal ini tidak dinikmati petani. Pendapatan petani tahun 2021 kurang dari 15.207 per hari. Padahal standar garis kemiskinan BPS per 2024 adalah Rp21.250 per hari. Ada beberapa faktor kenapa harga beras di sini mahal. Pertama, masalah klasik negara kepulauan, yaitu rantai pasok yang rumit dan panjang. Yang kedua, pembatasan perdagangan melalui tarif impor dan monopoli Bulog. Ketiga, harga benih dan pupuk yang mahal. Dan keempat, produksi sawah yang enggak efisien dan belum modern. Ya intinya buat negara yang katanya lempar benih di tanah asal aja bisa tumbuh, total produksi kita tuh buruk banget. Harga beras yang tinggi ini tidak cuma berefek ke rumah tangga miskin. Per laporan yang sama, kenaikan harga beras September 2022 diestimasikan menurunkan konsumsi sebesar 3,7% untuk rumah tangga persentil bawah dan 2,8% untuk rumah tangga persentil atas. Nah loh, padahal nasi salah satu sumber kalori terbesar masyarakat. Pemerintah berupaya menurunkan harga beras dengan memberi subsidi ke petani, menaikkan impor beras, mengirimkan bantuan beras gratis ke keluarga tidak mampu, dan mengadakan pasar murah. Tapi daripada kayak gini, mending diversifikasi sumber karbohidrat aja nggak sih? Kenapa naik harga drastis? Kalau memang kan Anda mengatakan stok cukup di pasaran, Presiden mengatakan stok cukup di pasaran, tapi kok naik gitu loh? Apa penyebabnya? Bang Otman, harga pangan dunia itu naik, ya, karena inputnya naik, ya, variabel cost semua naik, harga pupuk naik, hari orang kerja naik,
sewa lahan naik. Jadi faktor inputnya itu naik. Itu yang pertama. Yang kedua, kenapa harganya tinggi? Ya, teori supply and demand. Pada saat produksi kita rendah, ya, itu penggiling padi berebut gabah. Sehingga gabah harganya tinggi. Harga beras secara mudah 2 kali harga gabah. Kalau harga gabahnya 8.000 atau 9.000, ya maka harga berasnya secara mudah 18.000 atau 19.000. Kalau masih Bang Hotman cari dapat dapat beras dengan harga yang di bawah 12.000, itu udah pasti beras Bulog. Lihat, inilah gara-gara pencitraan pemerintah. Kita kan sering dengar Pak Prabowo, stok beras kita melimpah segala macam, tapi cuma untuk dokumentasi, tidak disalurkan. Ini lihat nih, 100.000 ton lebih beras Bulog menumpuk, diyakini tak layak konsumsi. Kerugiannya bisa mencapai 1,2 triliun. Gila nggak? Kata guru besar IPB Fakultas Pertanian, Dwi Andrea Santosa, ia mencatat stok beras impor yang masih tersisa di gudang Bulog mencapai 1,7 hingga 1,9 juta ton. Beras ini merupakan sisa impor tahun lalu yang masuk ke Indonesia pada Februari. Nah, jika dihitung sejak masa penyimpanan di negara asal, usia beras tersebut bisa mencapai udah 2 tahun. Katanya nih, 2 tahun itu sudah sangat tidak layak sebenarnya dikonsumsi. Jadi stok kita melimpah itu adalah dari beras zaman Jokowi, tapi tidak disalurkan, cuma untuk pencitraan. Waduh, stok beras kita melimpah, kita swasembada pangan apa segala macam. Ya beras stok presiden sebelumnya. Lihat bagaimana pencitraannya. Akhirnya kan ketahuan juga kan bagaimana busuknya. Seharusnya berasnya disalurkan untuk anggota DPR, kayak tunjangan beras, mereka kasih beras Bulog aja biar ngerasain. Nah, itu dia para sahabat dan teman-teman, video yang sudah kita simak. Masih ada netizen Konoha yang percaya bahwasanya Malaysia yang menangis, mengemis, minta beras ke Indonesia, para sahabat. Masih banyak yang percaya. Faktanya dekat Indonesia, harga yang katanya yang sangat melejit dekat pasaran, para sahabat, yang dikatakan pemerintah swasembada pangan sudah berhasil. Ini apakah ini hanya pencitraan di media sosial tetapi rakyatnya menjerit macam itu, para sahabat? Jadi jangan percayalah, jangan terlalu percaya, karena beras yang ada dekat Indonesia di lapangan, fakta di lapangan memang naik, para sahabat. Yang dulu Mas Farhan harganya sekitar mendapatkan 25 kilo dengan harga 250.000, sekarang sudah menjejak 385.000, para sahabat. Hampir 400 macam itu. Ini hampir separuh lah macam itu kenaikannya. Yang dulunya 250 dapat 25 kilo dan sekarang sudah menjejak 385 yang beras super, yang beras premium yang macam itu. Kalau beras Bulog macam itu, para sahabat, itu hanya pencitraan yang dikatakan sudah 2 tahun tidak diedarkan, tidak dibagikan kepada masyarakat dengan harga yang rendah, dan sekarang berasnya sudah rusak macam itu. Jangan percaya deh kalau dikatakan Malaysia datang ke Indonesia dalam 2025 menemui undangan dalam Menhan, Menteri ke Pertanian macam itu. Menteri Pertanian Indonesia juga mengadakan pertemuan, Menteri Pertanian Malaysia pun juga datang mengunjungi, berbagi ilmu macam itu. Malah dibuatkan statement oleh oknum-oknum Konoha. Yang satu memang tak suka kepada Malaysia, yang dua orang yang tak pernah datang ke Malaysia, para sahabat. Yang ketiga memang orang yang ingin mengadu domba macam itu. Jadi kalau kita tidak dibalas, para sahabat, tidak ditunjukkan dengan fakta yang sebenar dekat Malaysia, ini konten orang Konoha ini yang mengadu domba Malaysia dan mengiranya Malaysia ini dipandang rendah selalu, para sahabat. Kita makanya orang yang bekerja dekat Malaysia, orang Indonesia, selalu memberikan memaparkan fakta bahwasanya beras saya selama bekerja dekat Malaysia berapa puluh tahun, 9 tahun, ada yang 10 tahun, tak pernah aku kelaparan macam itu. Yang ada keluh kesah itu petani dekat Indonesia, harga dekat pasaran mahal, sedangkan harga dari petani sangat rendah macam itu. Macam mana nak sejahtera kalau semacam itu? Petani pun tidak sejahtera, warga pun tidak bisa sejahtera merasakan yang dikatakan swasembada pangan. Itu hanya pencitraan kalau macam itu, para sahabat. Mungkin videonya sampai di sini, para sahabat dan teman-teman. Apabila ada kata benda yang silap, Mas Farhan minta maaf sebesar-besarnya. Mohon dibenarkan di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.